Hai anak-anak, selamat pagi. Bertemu lagi dengan Budia dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat. Kita saat ini masih belum bisa bertatap muka secara langsung dalam pembelajaran karena masih ada pandemi. Tapi Budia berharap semangat kalian untuk belajar tidak akan pernah pudar. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kali ini, kita mulai dengan berdoa agar diberikan kelancaran dan kemudahan dalam menerima materi ini. Berdoa dipersilakan. Bisa diakhiri. Nah, satu pesan lagi dari Budia untuk kalian, jangan lupa untuk menjaga jarak dan menjaga kesehatan. Ya, itu penting karena dapat menjaga kesehatan kita dan keluarga kita atau orang di sekitar kita. Oke, untuk yang pertama, langsung kita bahas materi teks editorial. Tujuan pembelajaran kita kali ini, setelah mempelajari materi teks editorial, kalian diharapkan mampu untuk menentukan struktur dan kaidah kebahasaan teks editorial. Nah, siapa yang tahu teks editorial itu apa? Teks editorial adalah sebuah artikel dalam surat kabar yang merupakan pendapat atau pandangan redaktur terhadap suatu masalah atau suatu isu yang sedang berkembang atau hangat diperbincangkan pada surat kabar yang diterbitkan itu. Kemudian, apa sih struktur teks editorial? Apakah sama dengan teks lain? Kita simak ya. Struktur teks editorial itu ada 3. Yang pertama, struktur tesis. Struktur tesis atau pernyataan pendapat itu berisi sudut pandang penulis tentang masalah yang akan dibahas. Jadi pendapat awal dari si redaktur. Kemudian struktur yang kedua adalah struktur argumentasi. Nah, pada struktur argumentasi inilah berisi alasan atau bukti atau data-data yang memperkuat pernyataan dalam tesis berupa data hasil penelitian, berupa pernyataan para ahli, maupun fakta-fakta berdasarkan referensi yang terpercaya. Jadi, tidak hanya opini semata, harus didukung oleh data yang lengkap. Kemudian yang terakhir adalah struktur penegasan ulang pendapat. Nah, setelah tesis tadi diperkuat oleh pernyataan argumentasi, baru ditegaskan lagi dalam bagian ini, yaitu berisi penegasan ulang pendapat yang didukung oleh fakta-fakta di bagian argumentasi guna memperkuat atau menegaskan pendapatnya tersebut. Nah, setelah struktur, apalagi sih? Ada kaidah kebahasaan. Apa saja kaidah kebahasaan dalam teks editorial? Yang harus ada dalam teks editorial yang pertama adalah cirinya kalimat retoris. Kalimat retoris itu adalah kalimat tanya yang tidak perlu jawaban, tidak memerlukan jawaban. Contoh kalimat retoris, apa benar pemerintah itu tidak tahu bahwa Pertamina akan menaikkan harga BBM? Nah, itu contoh kalimat retoris. Kemudian ciri kebahasaan yang kedua adalah adanya kata-kata populer. Kata populer ini digunakan untuk memudahkan pembaca atau memudahkan penyimak editorial untuk memahami atau mencerna kalimat-kalimat yang ada di dalam editorial. Contoh kata populernya adalah terkaget-kaget, pencapaian, dan pencitraan. Kemudian ciri yang ketiga ada kata ganti penunjuk. Kata ganti penunjuk ini digunakan untuk menggantikan benda yang ditunjuk atau yang disebut. Contoh kata ganti penunjuk adalah ini, itu, tersebut. Selain itu ada konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas atau yang disebut konjungsi sebab akibat digunakan untuk menyatakan sebab kemudian akibatnya. Ya, contoh konjungsi kausalitas adalah kata sebab, karena, jika, oleh sebab itu, oleh karena itu, dan lain-lain. Lanjut, Budia berikan contoh teks editorial yang ada dalam surat kabar.
Nah, teks editorial berjudul Antisipasi Bencana Ganda ini pernah terbit dalam koran Tempo. Ya. Contohnya bisa kalian baca. Ada paragraf pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Itu Budiah ambilkan rangkumannya. Kemudian setelah ini kalian sudah paham kan tentang materi teks editorial. Jadi yang perlu ditekankan adalah pengertian teks editorial, bahwa editorial itu adalah tulisan atau artikel yang ditulis oleh redaktur terhadap suatu isu aktual atau masalah aktual yang berkembang di masyarakat. Kemudian strukturnya ada 3, tesis, argumentasi, dan penegasan ulang pendapat. Kemudian kaidah kebahasaannya ada 4. Yang pertama kalimat retoris, kemudian kata-kata populer, kemudian kata-kata petunjuk, dan yang terakhir adalah konjungsi kausalitas. Kalian sudah paham kan dengan materi tersebut? Nah, Budiah ingin menguji, melihat berapa besar sih pemahaman kalian. Oleh karena itu, penugasan ya, kalian bersama kelompok 5 orang, ya, satu kelompoknya 5 orang, silakan menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan dari contoh teks tadi, antisipasi bencana ganda. Nah, kalian bisa membuat kolom yang sudah disediakan oleh Budiah di LKPD. Silakan dikerjakan. Nah, semoga bisa bekerja sama dengan baik, dengan berpikir kritis, dengan berpikir logis, dan menjawab dengan tepat. Nah, sampailah pada kegiatan penutup. Kalian tadi sudah memahami materi dengan baik, kemudian sudah mengerjakan tugas dengan baik. Sekarang kita lakukan refleksi. Nah, apa sih yang kalian dapatkan dari pembelajaran tadi? Apa sih pentingnya belajar editorial itu, Bu? Belajar editorial atau membaca editorial, kita diberikan wawasan atau pengetahuan tentang isu apa sih yang berkembang di masyarakat saat ini, berita apa sih, topik apa sih yang berkembang dalam masyarakat saat ini. Nah, kita dituntut untuk peka terhadap apa yang terjadi di sekitar kita. Kemudian setelah menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan, kalian juga diharapkan nanti mampu tahu bahwa penegasan ulang itu didapat dari tesis atau pernyataan pendapat yang diperkuat oleh argumentasi atau fakta-fakta yang mendukung. Nah, oke. Semoga kita bisa mengambil pelajaran penting ini, mengambil makna dari pembelajaran kali ini. Dan untuk penugasan pertemuan berikutnya, tetap kita akan membahas teks editorial, namun dengan topik yang berbeda, yaitu kita belajar untuk menyusun argumen dan saran dari suatu isu aktual. Wah, menarik sekali bukan? Oke, bahan ajar sudah Budiah berikan atau Budiah unggah di Google Classroom. Kalian bisa mendownload, kalian pelajari dulu materinya. Jadi pertemuan selanjutnya kalian sudah siap untuk belajar bersama Budiah, ya. Oke, terima kasih anak-anak. Tetap jaga kesehatan. Budiah tidak sabar untuk tetap bertemu kalian lagi di kesempatan yang akan datang setelah pandemi ini berakhir, setelah kondisi normal kembali. Kita bertemu lagi, kita belajar lagi, bertatap muka, bersemuka bareng, dan kita bisa bertukar pikiran. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.